Diizinkan Pak Amir ngomong sama Prabowo, cuman ngomongnya Pak Amir? Enggak, jadi Seandainya ada yang izinkan Pak Amir ngomong sama Prabowo gitu. ya kita assalamualaikum terima kasih kepada Bapak Presiden Pak Prabowo ya kan. Semoga Pak Presiden diberi kesehatan dan menyampaikan semua ya kan data-data negara yang bermasalah, negara berkaitan sama masyarakatnya kan gitu kan, yang selama ini gini kan tersiksa gini mungkin satu-satunya jalan Bapak Presiden yang bisa menyelesaikan. Iya. Pas memang sekarang ini yang Presiden yang Prabowo. Selama kami ini Bapak bisa menyelesaikan hak-hak rakyat yang dibungkam berpuluh-puluh tahun, ya ini bisa dikembalikan. Hak rakyatnya dibungkam lah ya, apa nama digenggam ya, yang dibungkam, dikuasai. Jadi sekarang mungkin bisa Pak Prabowo yang menyelesaikan. Jadi saya mohon sama Bapak Prabowo ya. Bapak satu-satunya jalan yang bisa menguasai hukum. Bapak nggak bisa menghukum. Hukum itu harus Bapak yang bisa menguasai. Karena sama ini kekuasaan mengatur hukum, Pak. Jadi kalau bisa Bapak harus hukum Bapak itu pegang. Bapak yang ada kekuasaan. Betul. Jangan kekuasaan dibiarkan. Sekarang Pak kalau saya ditanya nih, Pak Mamen, belum merasakan, saya belum merasakan merdeka sebenarnya, Pak. Iya, belum Mamen. Ya, yang merasakan hanya elit politik, konglomerat itulah Pak yang merasakan. Pejabat lah. Ya kan? Kalau kami ini menjadi tersiksa Pak, ya kan? Saya juga udah jadi tua, udah tersiksa, apalagi Pak anak cucu kita nanti. Cari makan susah. Jadi Bapak adalah satu-satunya presiden yang bisa menyelesaikan segala yang memakmurkan. Bapak makmurkan negara. Bapak suburkan negara, makmur rakyat, ya kan? Bapak harus bisa membasmi pencuri-pencuri, jangan dibasmi Pak, dipimpin. Kan dia mencuri dia nggak punya Pak. Maka dia mencuri, kalau dia punya nggak mencuri. Ini korupsi yang dibasmi, korupsi lah. Korupsi kan pencuri juga. Ya. Jadi itulah ya gitu. Jadi Bapak yang bisa. Sama ya, korupsi sama pencuri kan. Iya. Jangan dibasmi, dipimpin ya kan. Jangan dibasmi. Karena walaupun dia pejabat pemerintah atau menteri, dia korupsi gara-gara dia nggak punya kan. Iya. Makanya kok pencuri kan. Iya, kan gitu kan. Jadi kan dia milih siapa yang sebenarnya pencuri kan gitu. Kan gitu. Mencuri nambah kekayaan, bang mencuri memang dia nggak makan. Kan gitu. Gimana tuh kan pilihan? Kan Bapak saya nyelesain semua, lagi wah Bapak kami juga. Bapak saya pilih presiden seumur hidup. Saya dulu Pak nomor 1 ya Pak. Kan gitu. Bapak tempatnya nggak di mana-mana, udah tepat di surga. Bapak di sana udah ada bayangan sudah. Jalan caranya. Ini pun ada bayangan. Bapak udah nggak usah takut. Semua dari presiden ke anak semua takut Pak, nggak ada apa-apanya gitu kan, kata-kata aja dan nggak terbukti. Pancasila Pak kemana ini? Pancasila ke 1 sama ke 5 kemana? Ya pasti bahas. Begitu Pak. Jadi kalau kita singgung-singgung, ya mungkin kita tadi tangkap enggak mungkin ditangkap. Satu contoh Pak, Pancasila ke 1. Seluruh negara Pak ada Pancasila, cuma apa? Kenapa kita dikasih 5 Pak? Yang satu apa? Ya kan? Kita gini ya kan? Demi Allah, bukan kok nggak demi Allah atau demi jabatan Pak? Ya kan? Saya bersumpah demi jabatan, bersumpah demi kerjaan, jangan demi Allah. Nggak cocok Pak. Kalau demi Allah dijalankan, pasti ketawarin juga. Iya pastilah. Kalau Prabowo kan pintar itu sebetulnya. Kan nyimak dia kan. Jadi Pancasila ke-5 Pak, kalau bisa Bapak mendirikan Pancasila ke-1 biar kita rakyat ini udah tahu Pancasila ke-5 Bapak jalankan, makmur semua, adil. Mudah-mudahan Bapak tempatnya di surga, jangan kemana-mana. Amin. Bapak nggak usah mimpi ke surga, udah ada jalan. Yang jalankan saya itu tadi peraturan. Dia otomatis masuk surga ya kan? Iya. Udah pasti Pak. Udah pasti kan. Satu-satunya jalan Bapak Prabowo yang berani menyelesaikan segala di dalam negara kita. Enggak ngerti berapa puluhan tahun rakyat dikekang, nggak bisa apa-apa. Makan susah, rumah nggak punya, tanah nggak punya, yang digarap nggak ada, ya pada mencuri ya miskin-miskin ini. Ya kan udah jelas Pak. Kami orang miskin yang punya hukum Pak, orang besar nggak punya hukum Pak, kan gitu. Ya kami mencuri ubi nggak punya Pak, lapar, sampai pengadilan nggak malu Pak kita. Ya, kami triliun-triliun aman saja. Penjaranya mahal ya kan? Banyak penjara. Nggak dihukum kan, kita nggak dihukum Pak.
Orang nggak mau apa, kalau kita merasa mendukung lah Pak. Kalau korupsi sampai miliaran nggak dukung. Nah, kan nggak punya hukum kan. Jadi yang punya hukum orang larat, orang kecil. Orang besar nggak punya hukum Pak. Maka itu Pak, Bapak Presiden yang bisa satu-satunya mengatur hukum itu, megang hukum, mengatur kekuasaan. Jangan kekuasaan Pak, mengatur hukum Pak. Selama ini hukum diatur kekuasaan Pak. Ya percuma kita, Tuhan ini dipercuma. Oh iya, bayangkan aja kan. Coba Pak, nggak ngeri kita bilang negara dihianati Pak, sejarah putar balikan, Allah dipermainkan, pasti orang nyimak itu Pak. Ya kan? Benar juga kan. Memang betul kok, betul. Ya kan betul. Kan memang sekarang ini Allah dipermainkan. Ya, ngeri Pak. Bapaklah satu-satunya. Apa mau kayak Amerika, ya kan? Karena semua pejabat mempermainkan Allah. Mau kayak Amerika. Itulah. Ya sekarang kuncinya Prabowo, Pak Prabowo memang. Ya. Nggak ada orang lain, Prabowo. Iya, Tegakkanlah keadilan, udah makmur rakyat, pasti makmur. Nah sekarang kan mak umpala, kalau zaman sekarang nggak ada uang ya. Nah, sekarang uang berlebihan, sampai diambilnya orang jahat itu, nggak berlebihan namanya. Berlebihan, sampai dikorupsi pejabat-pejabat yang sangat berlebihannya. Bagus itu tuh jalan orang yang sakit-sakit, di penjara, keluarkan semua, ya kan? Kan gitu Pak. Oh, itu aja Pak gampangnya. Iya. Pertama dilihat itu dulu pendidikannya. Pendidikan tinggi nggak bisa kerja, kenapa? Nggak punya uang, bisa nyogok, salah negara. Harus betul ya. Nah, ini nggak ada pendidikan, nggak mampunya kolakkan, nggak ada kerjaan apa? Nah, dikasih. Itu aja gampangnya Pak. Itu kerjakan tanah sekian hektar untuk kau sekian, balik ke negara, pasti Pak jasa. Habis itu penjara. Habis Pak. Orang masih tanam masih banyak kok ya kan? Iya. Tanah kosong, lahan kosong masih banyak. Ya kan? Di sini digalakkan lagi. Tembakau kita, saat itu Pak, kita apa namanya? Ini ada yang nggak bisa tutup Pak. Kalau belum manusia mati, ya kan? Gampangnya kan? Rokok. Nggak bisa tutup. Nggak bisa, nggak bisa. Itu aja kita bilang, Bapak Prabowo, bangunkan lagi Pak tembakau ini. Itu saya rasa Pak nggak pernah bisa, nggak bisa mati Pak. Kecuali orang mati, orangnya mati semua yang bisa. Itu seluruh dunia ya kan? Ngisep rokok. Pertama Pak di Indonesia, di Sumatera Utara, ya kan terkenal tembakau Iya, ini. terkenal. Bapak bangkitkan lagi, ya kan? Jadi orang sekarang nggak penting ngambil orang dari Jawa lagi Pak. Kita udah banyak orang, enak kan? Besarkan lagi. Setiap daerah dua deh kan tembakau dedi. Gula daripada kita beli tanam tabunan gitu, ya kan? Minyak daripada kita beli tanam sawitnya lagi Pak. Kita jalan-jalan gitu aja, gampang itu Pak ya. Nggak ditangkap ya? Enggak. Orang jalan-jalan. Jadi tambah daripada kita beli, kan? Kelebihan kita jual. Kan gitu. Ini kan kita jamuran malah dijual ya. Mentah dijual, ambil untungnya. Nanti beli diambil lagi, mahal lagi kan. Siapa yang ngelakukan yang mahal? Bukan yang ngambil Pak, bukan pejabat yang dia murah aja. Kita yang merasakan mahal. Sampai negara Indonesia itu sampai nggak punya tanah, apa ya? Banyak. Nggak cocok Pak gembala Indonesia tanah juga Pak. Kan gitu. Nggak cocok Pak negara Indonesia